Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Bertemu kembali di kelas English Business. Ya, sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat Lebaran buat teman-teman Muslim yang ada di kelas ini ya. Baik di kelas public speaking juga. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan ke-14. Nah, di pertemuan ke-14 ini mudah-mudahan kalian masih punya sisa-sisa tenaga sebelum kita menyelesaikan meeting di semester ini ya. Ini udah 14, berarti tinggal 2 pertemuan lagi. Ya, 2 minggu lagi kita akan menyelesaikan semester ini. Nah, agenda untuk di English Business di minggu lalu sebelum kita libur Lebaran, yaitu kalian telah menyelesaikan 2 materi besar ya, yang saya hampir berikan bersamaan, yaitu bisnis teleponing dan juga mendeskripsikan chart bagan juga, tetapi chartnya adalah bagan diagram batang. Nah, untuk diagram batang deadline-nya belum ya, belum muncul, jadi kita akan lanjutkan juga untuk minggu ini, yaitu describing chart, masih di diagram, mendeskripsikan diagram. Kali ini berbeda jenisnya, yaitu pie chart atau diagram lingkaran. Ya, kita bilangnya diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini sering banget akan kita temui teman-teman kalau nanti kita menemukan dokumen di kantor yang bentuknya report ya, tentu saja report writing atau report printed yang di print. Nah, ini fungsinya berbagai macam ya. Kita bisa menjelaskan dari diagram batang ini, diagram lingkaran ini berupa bagaimana besarnya proporsi dari berbagai kebutuhan. Misalnya aja kita bisa lihat yang ada di layar masing-masing ya. Yang sebelah kiri ini how much water do we use. Nah, di sini kita bisa lihat ada pembagian bagan, besaran persenan, berapa banyaknya air yang sudah digunakan di Amerika misalnya. Ini kan karena source-nya American Water Works Association Research Foundation yang digunakan di perumahan ya, residential and uses of water. Dan ini tahun 99. Ada yang digunakan untuk mandi, shower di 16,8%. Ada yang untuk toiletries ya, untuk buang air gitu. Itu di 26,7%. Ada juga untuk yang cuci tangan, faucet, ada yang untuk mencuci baju, juga yang lainnya ya. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa diagram lingkaran itu menjelaskan besaran tiap kegiatan atau perbaikian itu untuk digunakan apa. Gitu ya. Misalnya lagi di sebelah kanan ini ada contoh diagram lingkaran tentang pengeluaran administratif dari sebuah negara atau sebuah kantor. Misalnya pengeluaran terbesarnya di potongan 49% ya, di bagian yang diagram lingkaran yang kanan ini adalah untuk gaji, salaries. Itu hampir 50% pengeluaran di perusahaan. Lalu ada employee benefits seperti bonus ya, bonus tunjangan untuk karyawan itu 19%. Dan untuk hal-hal yang lain seperti apa nih, ke hukum ya, legal, hukum, accounting, dan professional service atau service profesional itu di 9%, dan juga 6% dan lain sebagainya. Nah, jadi diagram lingkaran ini menunjukkan besaran porsi pengeluaran yang harus disisakan atau diberikan di perusahaan tersebut. Untuk yang khususnya gambar yang sebelah kanan ya. Nah, gimana caranya kita berusaha untuk mendeskripsikan diagram lingkaran?
Ada yang perlu diperhatikan. Seperti yang sudah dijelaskan di minggu-minggu sebelumnya ya, tentu saja minggu lalu, persis minggu sebelum ini, tentang diagram, bagaimana mendeskripsikan diagram, tidak perlu bingung. Yang perlu kita fokuskan adalah fiturnya, apa yang bisa kita lihat dari diagram tersebut. Ketika nanti pas kita disuruh mendeskripsikan sebuah diagram, kita perhatikan diagramnya, mana yang dia punya potongan paling besar ya, explain the mark-nya. Kita harus jelaskan tanda-tanda yang paling besar terlihat ya, yang paling signifikan. Yang main faktornya, faktor utamanya. Biasanya tahun, terus nanti kita lihat besaran persennya. Nah, kalau dalam bentuk diagram lingkaran, dalam bentuknya potongan bagan begitu, maka kita kan bisa cek nanti yang the greatest, yang paling potongan gede yang mana, yang jadi kita tandain dulu untuk kita deskripsikan. Yang paling kecil, the smallest, yang mana. Ya, jadi di pikiran kita tuh udah tahu mana yang paling gede dan paling kecil angka di potongan-potongan diagram lingkaran tersebut. Lalu kita jelaskan compare-nya, hasil compare yang gede tadi. Kalau di tahun pertama yang besar adalah A, misalnya tahun yang berikutnya yang gede adalah B. Nah, di situ kita bisa berikan sebuah result, hasil atas compare, apakah increase atau decrease. Itu ya. Nah, nanti kalian bisa cek contoh-contohnya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, fiturnya yang bisa kita perhatikan kalau di diagram lingkaran itu adalah the greatest dan the smallest. Potongan paling besar dan paling kecil. Gitu. Lalu kita jelaskan dari dua chart itu di tahun A dan tahun B, tahun 2000, tahun 1900 misalnya ada dua diagram. Ya, diagram lingkaran ya. Nah, kita jelaskan comparing keduanya, yang di tahun sebelumnya yang gede berapa persen itu apa, dan berikutnya yang besar berikutnya itu apa. Nanti sama juga yang kecil ya. Yang kecil, porsi kecil berapa persen di tahun sebelumnya dan berapa persen di tahun berikutnya. Sama juga untuk minimum paragraf yang kita deskripsikan. Yang terbesar, terkecil, dan supporting factors. Kenapa bisa besar, bisa kecil, bisa berubah angkanya. Lalu kita berikan satu kalimat sebagai kesimpulan. Dan kita gunakan untuk mendeskripsikannya adalah dengan detail alasan-alasan. Lagi-lagi untuk kita bisa membuat awalan sebuah paragraf penjelas dari mendeskripsikan diagram ini, yaitu dengan frase the chart shows, atau the chart illustrates, atau the figure gives information on. Ya. Nah, lalu yang berikutnya kita bisa cerita the greatest percentage, atau yang persen terbesarnya di diagram tersebut di tahun A, misalnya 2010 sebesar 54%, apa, mengenai apa. Lalu yang the second largest-nya, persentage terbesar kedua itu tentang apa, berapa persen. Yang paling rendah, the lowest percentage, itu tentang apa, berapa persen. Dan juga bagaimana comparing antar persen di compare 2 tahun tersebut. Kita akan lihat contoh. Nah, ini contohnya adalah ada dua diagram. Kalau di sini kombinasi. Nah, rata-rata nanti kalau misal kalian ujian IELTS ya, atau juga ketika melihat dokumen-dokumen, itu banyak sekali yang diagramnya digabung ya. Ada yang diagram lingkaran bergabung dengan tabel. Itu sudah umum terjadi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa double cek dua diagram tersebut. Nah, di sini ada contoh penyebab dari menurunnya atau berkurangnya lahan yang ada di dunia. Itu ya. Di sini warna orange, kita lihat yang porsi terbesar tuh warna orange sebelah kanan 35%. Itu terbesar karena dia penggunaan mungkin rumah dan juga ditebang untuk keperluan manusia, industri dan sebagainya, ada di 35%. Lalu untuk yang terbesar berikutnya adalah yang warna hijau, deforestation, di mana ditebang, lahan tersebut ditebang untuk diambil manfaat dari kayu
pohon yang ditebang tersebut. Hal yang ketiga terbesar adalah 28% warna kuning, ya overcultivation itu pemanfaatan lahan, bisa aja untuk peternakan, bisa untuk perkebunan, ya dan sebagainya. Baru nanti yang lainnya 7%. Nah, baru kita lihat ke diagram tabel yang di bawahnya. Di tabel bawahnya itu ada informasi yang paling kita bisa tandai ya, yang main feature-nya, faktor utamanya kita bisa lihat ada negara bagian Amerika Utara, Eropa, dan Oseania. Untuk negara bagian yang paling banyak angkanya kita perhatikan ini adalah di 9,8 sama 11,3 gitu ya. Di 11,3 itu Oseania, dari negara perairan ya. Di Oseania itu overgrazing-nya hampir 11,3%. Nah, jadi di sini ada perbedaan. Yang paling gede itu Oseania dibanding yang lain. Terus yang paling sedikit juga Oseania di overcultivation untuk pemanfaatan lahannya. Itu. Lalu untuk di North Amerika yang paling gede adalah overcultivation, di Eropanya adalah penggundulan lahan untuk hutan, deforestation. Jadi kita bisa terangkan yang Oseania dulu kenapa, lalu secara paling rendah porsinya juga Oseania untuk overcultivation. Baru nanti kita compare secara general, ternyata 35% dari 3 negara bagian itu kebanyakan adalah overgrazing gitu ya. Seperti yang dicontohkan di Oseania, mungkin menyumbang terbesar 11,3%. Oke, tetapi mungkin kita bisa lihat total land degraded-nya, totalnya di Eropa itu paling gede dibandingkan Oseania, walaupun overgrazing-nya banyak di Oseania gitu ya. Nah, itu bisa kita jelaskan gitu. Nah, ini misalnya ya, ini adalah bagaimana paragraf contoh untuk menjelaskan bagian yang sebelumnya tadi, yang tentang pengurangan lahan di dunia karena beberapa sebab. Nah, kita bisa informasikan di awal untuk membuat kalimat. Contohnya adalah the pie chart shows that there are 4 main causes of farmland becoming degraded in the world today. Jadi pie chart tersebut ya menunjukkan ada 4 sebab untuk kita bisa katakan yang menyebabkan lahan di dunia itu berkurang gitu. Porsinya jadi semakin sedikit jumlahnya ya. Nah, kita bisa informasikan secara general dari diagram lingkaran dulu. Globally 65% degradation itu disebabkan animal grazing. Oke, jadi overgrazing ini adalah karena hewan ya. Hewan yang mungkin hewan besar, gajah begitu, ada harimau, jadi dia ngerusak tanah, lahan untuk mereka punya habitat ya. Mungkin di tahun itu tahun yang masih banyak sekali hewan liar, mungkin di berbagai negara-negara yang hutannya lebat ya. Jadi banyak lahan yang dimanfaatkan oleh hewan-hewan liar saat itu. Nah, secara global 65% penyebab lahan semakin berkurang itu karena ada perpindahan hewan-hewan yang habitatnya makin gede gitu ya. Atau juga pohon-pohon yang semakin banyak dihabisi oleh hewan-hewan tersebut untuk dikasih tempat tinggal, untuk diserobot mereka untuk tempat tinggal dan sebagainya. Baru kita bisa cerita ada constituting 35%, 30%-nya adalah respectively, ya kita bisa katakan 35% ini yang orange adalah overgrazing, 30%-nya yang deforestation, 28-nya overcultivation. Dan secara global ada 28% yang kuning ya. Yang kuning tadi overcultivation. Ya, kita bisa jelaskan di paragraf pertama itu yang diagram lingkaran dulu. Baru nanti yang paragraf berikutnya kita cerita tentang regions ya. Penyebab itu secara global mengafek atau memberikan dampak yang berbeda di 4 negara yang berbeda di tahun 90 gitu. Di mana Europe itu paling banyak degradation-nya adalah tentang penggundulan hutan ya. Degradation due to deforestation di 9,8%. Ya, gimana impact-nya juga terjadi di negara Oseania dan juga North America
yang sangat minimal juga untuk deforestation-nya ya 1,7 dan 0,2. Nah, kita bisa cerita deforestation dulu misalnya. Lalu kita cerita tentang highest overall percentage-nya. Ya, highest overall percentage-nya kan tadi kita bisa lihat itu di Europe. Paling banyak untuk pengundulan lahannya. Kita bisa jelaskan dulu, bikin satu kalimat. Lalu yang kontrasnya yang paling sedikit ya, yaitu Oceania degraded from land-nya hanya 13% gitu. Nah, lalu di paragraf penjelas paling bawah, paragraf conclusions, kesimpulan paling bawah, kita bisa katakan sangat jelas bahwa Eropa itu menderita atau mengalami pengurangan lahan yang luar biasa besar dibanding dua negara yang lainnya, dan penyebabnya adalah deforestation. Jadi kesimpulan itu kalian bisa ambil dari tanda yang paling besar atau faktor utama paling besar, di situ apa baru kita simpulkan. Ya, di sini kita bisa lihat kesimpulannya bahwa yang paling besar adalah pengurangan lahan terjadi di Eropa. Karena apa? Karena pengundulan hutan gitu ya, 9,8%. Oke. Nah, itu dibanding dua negara lain. Nah, itu contoh yang pertama. Mari kita cek lagi untuk contoh yang berikutnya. Nah, contoh berikutnya masih sama, diagram lingkaran, tapi ada dua diagram lingkaran di sini, tahun 2000 dan tahun 1900, tentang populasi dunia di berbagai negara. Ya, ada 6 juta, 1,6, nah, 1,6. Oh, naik ya. Jadi yang kanan itu tahun 1900, yang lama, yang baru yang tahun 2000. Oke. Nah, kita bisa simpulkan mana nih yang paling besar, yang warna biru ya. Yang di tahun 1900 kita lihat tanda paling besar ada di Asia 60%. Lalu di tahun berikutnya 2000 6 kali lipat ya. Jadi jumlah populasi di dunia itu meningkat. Wow, 5 kali lipat atau berapa nih? Dari 1,6 jadi 6 juta. Dan setelah Asia, lalu ada 54%, ternyata di tahun berikutnya adalah berapa tahun kemudian ya? 100 tahun kemudian. Oh, ya jelas dia meningkatnya banyak karena 100 tahun kemudian. Yaitu Asia Pasifik termasuk Soviet di 54%. Oke, jadi di 100 tahun yang lalu Asia paling gede, populasinya paling banyak, lalu tiba-tiba ke Asia Pasifik. Nah, kalau di tahun 1900 paling sedikit negara mana nih? Amerika Latin bukan ya? Oke, ada di Amerika Latin ternyata ya. Ada di Amerika Latin dan yang lainnya. Nah, lalu kalau di tahun 2000 yang paling sedikit adalah sama. Ada yang lainnya juga, tapi di sini ada Middle East ya. Ada Middle East, ada North America juga hampir sama. Yang warna merah itu terbesar kedua. Terbesar kedua dulu di tahun 1900 ada Rusia di 25%. Tapi di tahun berikutnya 100 tahun kemudian Eropa termasuk Rusia pecahannya juga ada ya di 14% saja. Oke, kita bisa cek ya seperti apa berikutnya untuk menjelaskan paragraf. Nah, di sini ada pie chart yang mengilustrasikan perubahan populasi di berbagai area berbeda di negara-negara di tahun 1900 dan tahun 2000. Itu adalah kalimat pembukanya ya. The pie chart illustrates change in the population of different areas of the world between 1900 100 and 1900 and 2000s, dan penyebabnya atau negara-negara yang direpresentasikan adalah negara-negara yang terlihat dari total populasi tersebut ya yang ada di diagram itu. Lalu kita bisa masuk sebagai kalimat berikutnya, bikin paragraf berikutnya. Untuk tahun 90 sampai 2000-an ini presentasi untuk orang-orang yang tinggal itu di Afrika tuh lebih menjadi 2 kali lipat ya. Afrika menjadi 2 kali lipat dari 4,5 dari 10%. Mari kita lihat apakah iya. Oke, berarti kita lihat comparing mana yang terjadi perubahan terbesar. Untuk yang paragraf ini dulu dia menjelaskannya seperti itu ya. Dari 4% Afrika jadi 10%. Oke.
Jadi 2 kali lipat ya. And then Latin Amerika malah 3 kali lebih besar. Wow, benarkah? Dari 3% jadi 8%. Oke. Hampir ya, hampir 3 kali lipat. Di lahan yang lain gitu, di lain pihak gitu, populasi ada yang menurun di Eropa dan Asia di last century, di 100 tahun terakhir tadi ya. Di Eropa sendiri dari 25% jadi 14. Oke, warganya jadi berkurang nih Eropa. Mungkin waktu itu ada wabah ya. Ada wabah Black Death ya, wabah pes dan sebagainya. Dan Asia juga dari 60% penduduknya tinggal 54%. Ya, mungkin waktu itu banyak bencana alam dan sebagainya di 100 tahun terakhir. North America, nah ini malah konstan dari tahun 1900 sampai 2000. Amerika Utara nih penduduknya tetap aja 5% kayaknya deh. Oh ya, sama 5% ya. Dan di Middle East atau di Timur Tengah dan Afrika Utara ada populasi yang baru ya, ada muncul populasi baru 6%. Nah, kita simpulkan bahwa di diagram ini itu ada perubahan besar ya, the huge increase dari jumlah manusia di planet itu. Jadi 1,6 juta jadi 6 juta dalam waktu 100 tahun ya. Just 1 century. Dan secara umum terjadi di negara berkembang. Nah, ini dia kesimpulannya. Dan lagi-lagi kita maksimal 150 gitu ya. Sekitar 150-an kata ketika kita menjelaskan. Ya, maksimal 150, 160 maksimum. Baik, ada contoh lagi ya. Kita lihat contoh lagi. Oke, untuk contoh lagi, ini ada 2 contoh. Ada 2 diagram. Diagram pertama, highest level education ya. Level-level pendidikan untuk wanita gitu di negara tertentu lah, di some land gitu, negara mana lah kita katakan Indonesia mungkin di tahun 45 dibandingin tahun 95 seperti apa. Nah, kita bisa cek diagram untuk deskripsinya. Misal the pie chart compare the highest level of education achieved by women in some land across 2 years in 1945 and 1995. Jadi di pie chart tersebut membandingkan level pendidikan tinggi yang dimiliki oleh wanita-wanita di suatu daerah selama 2 tahun ya, perbandingan selama dibandingkan dengan 2 tahun 45 dan tahun 95. Nah, kita bisa cek secara jelas, it can be clearly seen kalau wanita di negara tersebut di tahun 95 itu banyak banget yang sudah mendapatkan pendidikannya, receive a much higher level of education than they did in 1945 dibanding tahun 45. Itu kelihatan kontrasnya ya. Di first degree yaitu di S1 ya, first degree itu sudah hampir 50% wanita-wanita kuliah atau punya gelar sarjana dibanding tahun 45 baru di third grade ya, baru di third grade dibanding yang first grade ya. Third grade itu kita bisa bilang mungkin pendidikan paling SD atau pendidikan awal ya, dasar. Nah, nanti di sini kita informasikan detailsnya untuk paragraf kedua. Kita cerita tahun 45 hanya 30% wanita itu menyelesaikan pendidikan secondary. Secondary itu kalau nggak salah SD ya. Primary yang TK ya. Secondary ya kita bisa bilang secondary and primary itu hampir sama sih SD ya, pendidikan dasar. Dan 1%-nya itu adalah first degree ya, bukan master ya, first degree itu sarjana ya, bachelor seperti itu, atau mungkin juga diploma itu first degree. Nah, itu besar cuma 1% tahun 45 untuk wanita yang berpendidikan waktu itu. Pendidikan mereka yang berhasil mereka tempuh. Dan di tahun 45 itu tidak ada ya, no women had completed postgraduate studies. Oh, tidak ada
yang menyelesaikan studi postgraduate-nya gitu. Lalu di situasi ini berubah secara masif ya, secara significantly atau radically di tahun 95, di mana tahun 95 hampir 90% wanita sudah bisa menyelesaikan pendidikan dasarnya gitu ya. Dan sebagian sudah degree dan 20%-nya berangkat untuk melanjutkan studi berikutnya di sarjana begitu ya. Dan di akhir dari skalanya bisa kita lihat tahun 95 hampir 95 hampir semuanya menyelesaikan lower secondary, 10%-nya masih sekolah ya, schooling yang mungkin sekolah TK dan sebagainya. Nah, itu kontras banget ya yang terjadi di tahun 45. Secara kesimpulan bisa dilihat di 50 tahun terakhir dari 45 ke 95 ada perubahan yang positif, di mana perubahan itu adalah perkembangannya huge positive development untuk education level para wanita di negara atau daerah tertentu. Nah, itu dia contoh mendeskripsikan dari dua diagram lingkaran tentang highest level of education yang dimiliki oleh wanita. Oke, teman-teman, itu contoh dan materi pada minggu ini, minggu ke-14 tentang penjelasan diagram, khususnya diagram lingkaran. Nah, mari kita cek dulu untuk latihannya, karena setiap materi selesai kita coba untuk melihat latihan atau kita mencoba untuk melatih mendeskripsikan. Tapi sebelumnya saya ingin contohkan dulu ya. Coba mari kita cek dahulu. Di sini ada contoh teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti latihannya bagaimana kita mendeskripsikan diagram lingkaran. Nah, kita harus men-summarize, memberikan sebuah kesimpulan summary gitu atau penjelas dari diagram ini dengan memilih selecting and reporting main features dengan yang ada faktor utama mana dan kita pilih gitu. Lalu kita compare mana yang relevan and then kita tulis dalam bentuk paragraf seperti biasanya ya. Dalam jumlah kurang lebih 150 kata. Ya maksimal 160 lah. Kemarin kan saya bilang 150 sampai 200 ya, itu boleh sih, itu boleh. Sekitar 150 itu minimum, lebih amannya seperti itu. 150 minimum, 200 itu maksimum. Ya, rata-rata tidak lebih dari 180 sih. Ya, tidak lebih. Nanti malah pusing sendiri kalau kebanyakan ya. Nanti malah ceritanya di luar data, takutnya seperti itu. Kenapa dibatasin? Ya kita berusaha untuk menampilkan data itu yang apa adanya yang sudah ditampilkan di diagram. Baik, kita cek, kita coba lihat contoh dulu, baru nanti kalian melatih untuk mendeskripsikan diagram yang lingkaran. Nah, di sini ada dua diagram tahun 66 dan 96 tentang spending pattern, atau bagaimana negara Amerika ya US menghabiskan APBN negaranya ya mungkin ya untuk berbagai sektor dan kebutuhan. Di tahun 66 kita bisa lihat yang warna biru paling besar itu adalah tentang makanan ya. Paling banyak menghabiskan dana di makanan, ketahanan pangan mungkin kalau di Amerika ya. Lalu kita compare tahun 96, paling besar itu bukan makanan lagi untuk menghabiskan dana APBN-nya, yaitu di mobil ya, cars. US spending pattern. Ini bukan negaranya, tetapi civils-nya, orang-orangnya, residentialnya ya, orang-orang di Amerika itu paling banyak menghabiskan salary mereka untuk kebutuhan apa gitu. Ini kurang lebih seperti itu chart ini ya. Jadi ketika kita merepresentasikan apa ya, memahami, mempresentasikan atau represent sebuah
data itu perhatikan benar-benar. Kadang sempat mispresentations ya, misrepresent. Karena yang saya pikir pertama adalah BBN, ternyata dicek kembali, oh ini American. American artinya adalah orang-orang ya, orang-orang warga Amerika begitu yang menghabiskan salary atau gajinya untuk kebutuhan tertentu. Nah, kita bisa lihat kebutuhannya ada makanan, mobil, terus petrol atau bensin, BBM-nya, ada restoran, makan di luar gitu ya. Karena mereka kan ada budaya dinner, lunch untuk bersama keluarga dan kolega ya. Ada furniture, bagaimana mereka mengisi rumah, apartemen, juga komputer, kebutuhan untuk gadget, dan terakhir untuk buku. Nah, ini ada perbedaan tentang pengeluaran di kebutuhan tersebut di tahun 66 ke 96. Baik, kita langsung aja cek seperti apa hasilnya. Mereka memberikan sebuah deskripsi. But the pie chart shows change in American spending pattern. Ya, pie chart-nya menunjukkan ada perubahan tentang penggunaan salaries mereka atau pengeluaran mereka, pola-pola pengeluaran mereka American ini di tahun 66 ke 96 ya. Yang bikin terbesar, pengeluaran terbesar dibanding 2 tahun tersebut adalah food and cars. Food and cars ya. Kita bisa lihat makanan dan juga pengeluaran untuk kebutuhan mobil. Jadi orang Amerika tahun 96 itu concern-nya udah ke otomotif ya pengeluarannya. Mungkin udah jadi revolusi industri atau udah terjadi perubahan bahwa tiap orang itu pingin punya mobil ya untuk mobilitas mereka. Food and cars itu membuat sebuah perubahan besar sekali tentang pengeluaran orang-orang Amerika di kedua tahun tersebut ya. Kalau makanan di tahun 96 malah jadi berkurang ya. Mereka nggak terlalu fokus ke makanan nih gitu. Justru malah ke restoran. Mungkin gaya hidupnya juga udah berubah karena sudah terjadi revolusi di sana ya di Amerika. Food accounted ya together they comprise over half of household spending. Ya, keduanya pun ada comprise artinya hampir sama menghabiskan separuh lebih untuk household. Household itu ada furniture ya. Ada di 8% untuk 96, 66 10% household. Lalu untuk makanan sendiri di tahun 66 ada 44, sedangkan di tahun 96 ngedrop atau kita bilang terjadi penurunan pengeluaran yaitu dengan menjadi 14%, dropped by 2/3, jadi hampir 2/3-nya. Nah, bagaimanapun, however, gitu ya, however, the outlay-nya sendiri ya, outlay kita bisa cek bahwa outlay-nya mana nih tadi kok hilang? Ya, outlay on cars itu double ya. Pengeluaran untuk di tahun 96 mobil ya, orang-orang Amerika pasti sukanya mobil ya. Setiap mereka lulus SMA punya mobil begitu, diberikan mobil, hadiah mobil ya, karena saking mudahnya di sana cari second yang bagus. Itu bertambah kebutuhan untuk pengeluaran mereka itu untuk mobil bertambah 23% dari tahun 66 ya ke 45% gitu. Lalu untuk area yang mengalami perubahan signifikan yaitu spending dari makanannya itu sendiri menjadi double teman-teman ya. Dari 7% ke 4% ya foodnya. Bukan restorannya. Restorannya menaik ya. Lalu mana lagi yang naik? Oh, ada lagi yang increase proporsi salary spend komputer, terutama komputer juga naik ya. Dari 1% menjadi 10%. Oke, bagaimanapun komputer itu naiknya sampai berapa persen ya. Dan untuk buku malah turun. Oke, jadi kita ceritakan dulu di paragraf kedua itu tahun berapa tuh? 66 ya. 66 yang naik gitu ya. Lalu yang ada yang turun juga, lalu yang perubahan main feature-nya ada 4 berarti, yang 2 yang naik apa terbesar, 2 yang paling kecil apa di 2 tahun tersebut. Baru kita simpulkan some areas remain relatively unchanged. Ada beberapa area yang relatif itu tidak berubah gitu ya. Dan untuk Amerika sendiri
kebanyakan orang-orang ini menghabiskannya di BBM ya, dan juga furniture di kedua tahun ini hampir sama, tidak berubah. Itu yang tidak berubah. Dan kesimpulannya, untuk terjadi perubahan paling tinggi, terbanyak dari tahun 66 ke 96 adalah cars, computers, dan juga makan di luar ya. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu untuk yang menurun itu adalah buku dan juga bahan makanan. Mungkin zaman dulu orang itu kan masak sendiri gitu kan ya. Sekarang orang pada cari makan di luar jadi gaya hidup. Oke, itu dia contohnya. Lalu yang contoh kedua hampir sama juga tadi yang sudah diinformasikan di dalam slide ya. Jadi seperti itu teman-teman, kurang lebih contoh yang sudah diinformasikan. Nah, nanti silakan kalian langsung saja ke bagian tugas ya, kuis dan tugas untuk ngecek dan mengerjakan latihan diagram batang. Diagram lingkaran. Ya ampun, jadi lupa mulu ya. Nah, seperti itu. Ini nanti contoh yang akan kalian lihat ya. Oh, ini answer-nya, sorry. Sudah ada contoh answer-nya sih. Jadi nanti kalian tinggal masuk ke kuis dan tugas yang akan kerjakan. Sudah saya informasikan juga, sudah saya upload di sana ya. Oke, itu dulu yang bisa saya informasikan teman-teman semua. Jaga kesehatan selalu, tetap semangat, sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.